Halo Sobat PPPK 2021, kali ini kami kembali hadir untuk membersamai perjuangan rekan-rekan semuanya di tahap yang kedua, FR hari yang pertama ini, ya Field Report hari yang pertama ini untuk seri yang kedua, yaitu adalah soal kompetensi teknis P3K tahap yang kedua, lanjutan dari video sebelumnya yang telah kami upload. Oke, kita mulai. Soal nomor 8, nah ini banyak FR yang berkembang menyatakan bertemu dengan soal amandemen undang-undang. Nah, setelah kami melakukan penelusuran dari berbagai testimoni rekan-rekan yang sudah tes, yaitu adalah spesifik berkaitan dengan presiden yang mengalami amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bedah terlebih dahulu. Ya, pasal 7 berbunyi, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama itu hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Berarti setelahnya hanya boleh 1 kali masa jabatan lagi. Berarti maksimal berapa? Maksimal 2 periode atau 10 tahun. Nah, bentuk soalnya adalah Anda akan dihadapkan dengan pilihan jawaban pasangan nomor. Jadi 1 dan 2, 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi diberikan dulu daftar 1. Contoh ini contoh saja ya, ini pengembangan dari kami. 1 Soekarno, 2 Soeharto, 3 B.J. Habibie, 4 Abdurrahman Wahid, 5 Megawati, 6 Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Joko Widodo. Nah, pilih pertanyaannya presiden yang mengalami amandemen pasal 7 ini berarti yang beliau 2 periode atau yang sesuai dengan amanat dari pasal 7 ini, yaitu 1 periode 5 tahun, kemudian bisa dipilih kembali 1 periode setelahnya. Ya, di jabatan yang sama totalnya adalah 10 tahun. Siapakah beliau? Yaitu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Bapak Joko Widodo. Berarti jawabannya adalah 6 dan 7. Nomor 9. Cara pembuatan nasi goreng. Ini teks prosedural ya, rekan-rekan ya. Nah, ini berupa urutan. Nanti rekan-rekan bisa pelajari. Yang pertama, potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. Nah, ada yang mendapat soal urutan ini tapi tidak dimulai dari potong bawang merah dan bawang putih, tapi nyalakan kompor. Dari nyalakan kompor. Ya, tidak masalah. Ini hanyalah contoh pengembangannya saja. Tapi prakteknya nanti bisa disesuaikan dengan soalnya ya. Yang kedua, nyalakan kompor dengan api ukuran sedang, taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga ia meleleh. 3. Setelah minyak panas atau mentega mencair, masukkan potongan bawang merah dan bawang putih hingga keduanya tercium harum. 4. Pukul telur di permukaan yang rata lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk ke dalam wajan yang berisi bawang merah dan putih. Aduk atau orak-arik telur bersama bawang merah dan putih. 5. Masukkan nasi putih yang telah disiapkan lalu aduk dengan menggunakan spatula. 6. Masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai dengan selera. Aduk dengan spatula hingga semua bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. Dan 7. Setelah tercampur dan aroma wanginya tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. Yang terakhir, nasi goreng pun siap disajikan. Untuk hiasan, bisa ditambahkan irisan tomat, mentimun, dan lain sebagainya. Nomor 10, cara memakai masker. Ini ada yang mendapatkan soal tentang cara pemakaian masker. Yang pertama, ya, ini sebenarnya adalah penggunaannya. Biasakan dulu, kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Boleh menggunakan air mengalir dengan sabun, boleh juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Kemudian selanjutnya pastikan hidung, mulut, dagu tertutup seluruhnya. Bagian yang berwarna berada di depan dan bagian yang berwarna putih yang menempel di wajah. Kemudian tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar sesuai bentuk hidung agar menambah kerapatan. Bagaimana peluang yang lain? Bagaimana cara membuka dan membuang masker yang benar? Yang pertama, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Yang kedua, lepas kaitan masker dari telinga atau ikatan masker. Pastikan tidak memegang bagian depan masker.
Selanjutnya, buanglah masker dengan benar ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, cucilah tangan pakai sabun atau bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian ada yang mendapatkan soal berkaitan urutan atau sistematika penulisan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah sistematika secara umumnya. Nanti ketika di soal mungkin akan ada penyesuaian secara jumlah ya. Yang pertama, itu ada bagian pembukaan terlebih dahulu rekan-rekan ya. Jika itu di dalam skripsi begitu kan ini atau tesis itu ini adalah Romawi 1 itu halaman judul seperti itu. Ya, di bagian pembuka ada halaman judul, yang kedua ada halaman pengesahan, yang ketiga ada abstrak ya atau intisari ya jika diperlukan. Yang keempat ada kata pengantar, yang kelima daftar isi, dan yang keenam daftar lampiran. Kemudian untuk bagian isi itu dimulai dari bab 1 yaitu adalah pendahuluan. Dimulai dari yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Kemudian di bab yang kedua ada kajian teori dan pustaka. Kemudian di bab yang ketiga ada metode penelitian. Di sini yang pertama ada setting berkaitan dengan lokasinya, waktunya, mapelnya yang akan diobservasi dan juga sekolahnya. Kemudian yang kedua ada siklus penelitian. Nah, di mana rekan-rekan jika mengikuti mentor PPK pernah bertemu dengan soal berkaitan urutan dalam penyelenggaraan PTK. Yang pertama adalah rencana tindakan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pengamatan atau observasi, dan yang keempat adalah refleksi atau menganalisis dan sintesis. Kemudian bab yang keempat adalah hasil penelitian. Yang pertama deskripsi setting penelitiannya, yang kedua hasil penelitian, dan yang ketiga adalah pembahasan. Sedangkan bagian yang terakhir atau bagian yang kelima berisi simpulan dan saran. Lanjut nomor 12, ini rekan-rekan yang sudah mengikuti mentor PPK maupun yang mengikuti bimbingan belajar secara online atau offline di Trigama Indonesia tentu familiar dengan soal-soal seperti ini ya. Dari soal-soal tahap 1 yaitu ada seperti ini yang ditemukan di tahap yang kedua. Ada seorang anak mengelilingi halaman 3 kali di mana halamannya berbentuk persegi. Luas halamannya 289. Pertanyaannya jarak tempuh atau jarak total yang sudah ditempuh itu berapa? Ya, caranya pertama apa? Tips dari saya adalah lihat dulu teman-teman ini bentuknya apa ya. Ada kadang mengelilingi halaman berbentuk lingkaran, lapangan dan sebagainya itu harus disesuaikan. Nah, karena ini kita akan menghitung jarak keliling ya, berarti Anda harus tahu dulu nih sisinya berapa, sisi dari persegi ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya pakai luas persegi. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Luasnya 289. Nah, teman-teman, untuk mencari sisi berarti menjadi akar 289. Akar dari 289 berapa? Yaitu adalah 17 meter. Ini meter gitu ya. Persegi. Berarti ini sisinya 17 meter. Nah, setelah itu Anda cari keliling persegi. Keliling persegi rumusnya apa? 4S, 4 kali sisi. 4 kali sisinya berapa? 17. 4 kali 17 berapa? 4 kali 17 adalah 68 meter. Sampai di sini Anda jangan terburu-buru ketika ada option yang pilihan 68 meter. Kenapa? Karena pertanyaannya jarak tempuh dari si anak ini keliling. Berarti apa? Berapa kali ini? 3 kali keliling. Berarti jaraknya adalah 3 kali keliling. Kan begitu? 3 kali keliling persegi. Berarti 3 dikali 68 meter. Berarti 68 dikali 3 adalah 204 meter. Berarti jawaban yang tepat adalah 204 meter. Nomor 13. Metamorfosis lalat. Nah, bersyukurlah bagi rekan-rekan yang sudah belajar semua jenis metamorfosis yang muncul di tahap pertama. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum belajar metamorfosis, bisa melihat video-video pembelajaran mentor PPK yang membahas detail berbagai macam peluang hewan metamorfosisnya di tahap yang pertama yang kembali ternyata muncul di tahap yang kedua. Salah satunya ada yang mendapatkan metamorfosis lalat.
di mana metamorfosis lalat ini merupakan metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga adalah pupa atau kepompong, dan yang keempat adalah lalat dewasa atau imago. Berbeda rekan-rekan ya dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang tidak sempurna hanya 3 fase, yaitu telur, kemudian nimfa atau hewan dewasa, dan yang ketiga adalah imago atau hewan dewasa. Nimfa atau hewan muda, kemudian jadi hewan dewasa atau imago. Begitu ya. Kita lanjutkan yang ke-14 ya. Ada yang mendapatkan soal tentang konservasi kupu-kupu ya. Kalau siklus kupu-kupu mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya, yaitu adalah telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu kan seperti itu. Nah, tetapi kalau konservasi kupu-kupu itu yang ditanyakan adalah bentuk langkah-langkah untuk pelestarian kupu-kupu dari kepunahan. Nah, ini saya berikan berbagai alternatif ya, nanti bisa dicocokkan sesuai dengan optionnya yang mana ya. Yang pertama, langkah kecil dalam konservasi kupu-kupu itu adalah dengan membuat ruang hijau atau ruang terbuka hijau. Seperti taman kecil di sekitar rumah, taman kecil yang ada di mungkin tamannya di sekolah seperti itu. Taman kecil yang kita buat ya akan menjadi tempat atau habitat untuk kupu-kupu itu mencari makan dan berkembang. Yang kedua adalah dengan mempelajari kupu-kupu dan lingkungan sekitar juga merupakan salah satu langkah untuk melestarikan kupu-kupu agar kita lebih mengenal ya bagaimana cara maintenance ataupun cara memelihara kupu-kupu dengan baik dan benar dan menjaga keseimbangan ekosistem kupu-kupu. Dan yang ketiga, tidak menangkap kupu-kupu baik sebagai hobi maupun untuk usaha seperti pengawetan kupu-kupu yang digunakan sebagai souvenir. Yang keempat, tidak menggunakan pestisida yang berbahaya. Ini dalam konteks ini mungkin insektisida ya karena termasuk serangga. Nah, penggunaan insektisida berbahaya harus mengikuti peraturan dan tidak menggunakannya secara sembarangan karena nanti ketika spektrumnya luas justru akan membahayakan golongan insek ya atau serangga yang berfungsi dalam penyerbukan seperti halnya kupu-kupu dan yang lainnya ya. Itu akan mengganggu apa? Keseimbangan ekosistem tentunya. Selanjutnya adalah mengurangi alih fungsi lahan. Pembangunan gedung-gedung, jalan raya bahkan rumah penduduk juga merupakan salah satu faktor yang mengancam kupu-kupu. Konsekuensinya sebenarnya harus ada pengalian fungsi ketika ada pengalian fungsi lahan dari hutan ataupun dari tempat-tempat yang awalnya jadi habitat dari kupu-kupu harus dipikirkan secara matang dengan menyiapkan ruang hijau penggantinya. Dan tahap yang terakhir atau upaya konservasi yang selanjutnya adalah secara efektif kita akan membuat berupa restorasi habitat atau penanaman pakan kembali merupakan pelestarian atau perlindungan yang dilakukan di dalam habitat aslinya sehingga tidak perlu proses adaptasi bagi kehidupan kupu-kupu tersebut. Oke, demikian video pembahasan field report hari yang pertama di seri yang kedua. Nantikan video-video pembelajaran untuk menemani rekan-rekan membersamai dalam perjuangan di tahap yang kedua. Sukses selalu untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mentor PPPK. Dan apabila ini bermanfaat, silahkan share untuk rekan-rekan pejuang PPPK dimanapun Anda berada. Salam cerdas, salam hebat, Mentor PPPK 2021. Sampai jumpa. Terima kasih.